Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan project sebelumnya, di mana pada project sebelumnya kita sudah mengganti tema pada website WordPress yang sudah kita buat. Oke, jadi ini adalah tampilan website portofolio yang sebelumnya kita buat. Jadi untuk sekarang kita akan fokus di bagian tentang service dan portofolio. Yang terakhir sama kontak ya. Nah, untuk blog mungkin akan saya bahas untuk minggu depan ya, karena untuk blog merupakan bagian terpisah. Jadi di sini kita akan fokus di halaman depannya saja. Oke, langsung saja silahkan masuk ke bagian dashboardnya ya. Yang pertama kita akan ubah dulu di bagian tentang. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung aja nih diklik aja ya di sini di edit halaman, atau kalau di dashboard itu bisa masuk ke menu laman. Nah, setelah itu akan muncul halaman-halaman yang sudah kita buat ya, atau menu di mana ada beranda, portofolio, dan yang lainnya. Sekarang kita akan mengedit di bagian tentang ya, jadi silahkan diklik aja nih di bagian menu yang ini, lalu pilih edit. Baik, jadi di sini saya sudah masuk ke editor untuk mengubah halaman tentang. Pertama kita ubah dulu fotonya menjadi foto sesuai identitas kita. Jadi silahkan siapkan saja fotonya. Nah, untuk menggantinya silahkan diklik aja bagian ini, diklik. Nah, lalu di sini ada gantikan ya, jadi klik aja gantikan. Nah, teman-teman bisa pilih ya, di sini bisa dari buka pustaka media. Kalau buka pustaka media berarti foto yang sudah diunggah sebelumnya, atau dari Google Foto, foto gratis Pexel. Nah, namun di sini kita unggah saja ya, jadi kita upload langsung dari komputernya. Jadi silahkan disiapkan saja untuk fotonya. Oke, jadi setelah terupload silahkan diedit saja nih di bagian deskripsinya ya. Nah, untuk di sini saya akan ubah jadi nama. Untuk deskripsinya di sini silahkan sesuaikan dengan deskripsi mengenai kalian ya. Nah, di sini saya akan langsung kopas saja. Oke, jadi kalau mau misalkan pengen sama, silahkan disamakan saja ya. Jadi diganti aja untuk di bidangnya sesuai bidang kalian. Atau kalian punya versi kalian sendiri ya, silahkan saja gitu. Kalau sudah, silahkan diklik saja di bagian perbarui. Kalau selesai, coba di reload kembali. Nah, jadi ya kalau misalkan sudah, nanti akan nampil sesuai dengan foto kita, ada nama dan juga deskripsinya. Oke, selanjutnya kita akan mengedit di bagian service. Untuk di bagian ini silahkan kembali saja ya. Lalu kita masuk ke halaman service, pilih edit. Baik, kalau sudah masuk ya, jadi di sini kontennya masih kosong gitu, jadi belum ada apa-apa. Sekarang kita akan tambahkan dulu di bagian sini nih, ada icon plus ya, tambahkan blok. Silahkan diklik saja. Kalau sudah, pilih yang jelajahi semua, yang ini. Nah, di sini kita akan pakai template yang sudah jadi ya, jadi gak perlu buat manual. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen buat manual, di sini banyak banget pilihannya yang teman-teman bisa pakai gitu. Nah, untuk menggunakan template, teman-teman bisa masuk ke menu pola. Lalu di sini teman-teman bisa filter aja ya sesuai kebutuhannya. Mungkin di sini saya akan coba masuk ke CTA, ke call to action. Nah, di sini banyak banget template yang teman-teman bisa pakai ya untuk diimplementasikan di bagian halaman.
Baik, jadi mungkin saya akan pilih yang ini saja. Oke, kalau sudah ininya di close dulu. Sekarang kita coba perbarui dulu. Jadi kita lihat apakah tampilan ini cocok dengan website yang sudah kita buat. Oke, baik, jadi sudah pas ya. Sekarang kita edit karena ini kontennya nggak sesuai dengan website yang kita buat. Di sini saya temanya lebih ke skill yang saya punya gitu. Jadi di bidang web, di sini saya akan ubah. Nah, jadi ini untuk wanitanya saya ubah jadi web development. Jadi keahlian yang ingin saya tawarkan kalau misalkan ada klien yang ingin menggunakan jasa saya. Kalau kalian punya skill lain yang kalian bisa ya silahkan tulis aja di sini, misalkan public speaking ataupun yang lainnya ya monggo aja gitu. Nah, untuk belanjanya kita coba hilangkan saja ya karena nggak perlu. Jadi cukup diklik aja ini sampai ada blok biru kayak gini lalu di delete. Yang ini juga sama. Untuk gambarnya di sini saya akan ganti. Kalau teman-teman pengen cari gambar dengan resolusi yang bagus untuk project website, teman-teman bisa masuk ke website ini nih, namanya tuh Unsplash. Nah, di sini kalian bisa cari aja ya gambar yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan pengen tema makanan dan minuman, tinggal di search aja gitu di sini atau bisa masuk ke tab ini. Nah, di sini teman-teman bisa di-download ya. Kalau mau download misalkan ada yang cocok, tinggal diklik aja lalu pilih download dan ini resolusinya sudah bagus. Oke, jadi karena di sini saya sudah mendownload gambar, sudah saya sediakan, saya akan langsung ganti aja. Pilih unggah. Yang ini juga sama. Oke, kalau sudah diupload saya akan coba ubah ya karena ini untuk teksnya nggak kelihatan. Jadi untuk gambarnya akan saya edit. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Contohnya di sini saya mau pakai efek yang ini. Bisa dicek-cek aja ya sesuai biar pas aja gitu. Nah, oke, kayak gini lumayan sih bagus. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah, oke, ini bagus. Nah, kayak gini aja gitu. Jadi gambar ala-ala tema di Spotify ya. Oke, ini sudah cukup. Kalau sudah, kita perbarui. Setelah itu silahkan di refresh lagi. Kita lihat perubahannya. Oke, jadi sudah ada ya. Ini untuk tentang, lalu ini untuk service. Sekarang kita akan masuk ke halaman portofolio. Di untuk halaman portofolio itu isinya pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Contohnya teman-teman di SMA pas kelas 10-11 pernah mengerjakan salah satu project, itu masuknya ke portofolio, jadi bisa dimasukkan. Kalau misalkan belum punya, bagaimana? Nah, kalau misalkan belum punya, kalian bisa pakai tugas ataupun yang lain kayak.
Baik, untuk portofolio juga sama untuk tambahnya ya. Jadi silahkan diklik di sini, tambahkan blok, lalu pilih jelajahi semua. Setelah itu pilih bagian pola. Nah, di sini kita filter, sudah ada ya untuk portofolio. Jadi diklik saja. Silahkan dipilih sesuai yang kalian mau gitu. Oke, jadi di sini saya akan pilih yang ini ya. Sama, kita coba modif kembali biar rapi. Mungkin untuk ininya akan saya hapus. Jadi saya akan langsung ke konten saja. Oke, jadi untuk backgroundnya juga akan saya hilangkan. Ininya pilih rata tengah ya, ini terlalu lebar. Nah, pilih bagian setting ya, silahkan diklik aja nih di sini. Oke, untuk menghilangkannya, pilih ini ya, yang pengaturan media, lalu bersihkan media. Oke, nah di sini silahkan diganti aja gambarnya sesuai dengan pekerjaan yang telah kalian kerjakan. Oke, jadi di sini untuk proyeknya bisa diganti ya judulnya, ini masih aplikasi seluler. Silahkan ganti sesuai nama project yang pernah kalian kerjakan. Baik, kalau sudah silahkan perbarui lagi, lalu refresh. Oke, jadi untuk halaman portofolio sudah ya. Selanjutnya terakhir yang kontak, kita akan coba ubah lagi supaya lebih sederhana. Oke, jadi ini untuk kontak kita nggak perlu ubah yang lainnya, kita biarkan segini saja. Nah, di sini kalian bisa ubah untuk ininya ya. Jadi ini masih hubungi kami karena ini sifatnya individu. Kita ganti jadi saya. Untuk alamatnya silahkan disesuaikan ya. Oke, untuk emailnya sama. Untuk nomor HP-nya juga. Nah, di sini untuk link medsosnya juga bisa kalian tambahkan ya URL-nya. Contohnya untuk Instagram.
Kalau misalkan ada yang nggak butuh bisa dihapus. Misalkan ini tuh kebanyakan. Oke, segini cukup kayaknya. Nah, ini kepada kaminya kita hapus. Oke, saya rasa segini saja cukup. Kalau sudah, kita perbarui lagi. Sekarang kita coba reload kembali. Oke, jadi ini adalah tampilan akhirnya ya untuk bagian halaman. Ini untuk tentang, lalu service, portofolio, dan kontak. Sekarang saya akan coba untuk mengirimkan pesannya lewat sini, jadi nanti masuknya ke mana biar teman-teman tahu. Contohnya di sini saya menggunakan nama Pulan. Oke, jadi di sini ceritanya saya membuat pesan, misalkan saya orang lain gitu, jadi ngisi nama, email, situs web, dan pesan. Kalau sudah dikirimkan saja. Oke, ini oke, kalau sudah terkirim nanti akan muncul pesannya kayak gini ya. Kalau misalkan ceritanya udah, tinggal kembali aja, mau kembali lagi gitu ke tampilan sebelumnya. Nah, kalau saya melihatnya tuh di sini, jadi teman-teman silahkan masuk dulu ke dashboardnya, lalu masuk ke menu umpan balik. Nah, di sini ada tanggapan formulir ya, jadi diklik saja. Nah, jadi pesan yang tadi kita masukkan nantinya akan muncul di sini. Kalau nggak butuh ya bisa dihapus lagi kayak gitu. Oke, jadi inilah project yang sampai saat ini sudah kita kerjakan, website portofolio ya. Jadi ada satu lagi yang akan kita kerjakan, yaitu di bagian blog. Jadi kalau misalkan teman-teman senang menulis ataupun membagikan artikel mengenai tips-tips, ya nanti kita akan terapkan di sini gitu. Jadi ini tampilannya juga masih gini. Minggu depan kita akan coba ubah. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Silahkan diubah website WordPress-nya sesuai dengan style kalian ya, jadi nggak harus sama. Misalkan kemarin kalian pilih temanya yang berbeda, ya nggak apa-apa, asalkan di menunya aja sama gitu. Jadi silahkan berkreasi aja sebisa kalian. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian saja. Terima kasih, stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.